Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis lingkungan bisnis. Yuk simak video berikut ini. Mengidentifikasi perubahan lingkungan. Ada beberapa teknik analisis lingkungan bisnis yang berguna untuk membantu pemilik usaha memahami lingkungan, yaitu analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, serta analisis pemangku kepentingan. Yang pertama, lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan bisa dikatakan sebagai komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi, artinya organisasi atau perusahaan tidak dapat melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Dengan memahami lingkungan eksternal, perusahaan akan memperoleh informasi mengenai pesaing, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk membangun basis pengetahuan dan kemampuan, kajian lingkungan eksternal akan mengungkap peluang dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, politik dan hukum. Lingkungan ini mengenal hubungan antara perusahaan dengan pemerintahan. Ketika terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah atau regulasi pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang, meliputi elemen hukum perpajakan, perizinan, ketenagakerjaan, politik perdagangan internasional, dan proteksi. Yang kedua, ekonomi. Lingkungan ekonomi mengacu pada sifat dan arah ekonomi di mana perusahaan berkompetensi. Lingkungan ini terdiri dari variabel yang dinamis, interaktif, dapat digerakkan dengan bebas dan mudah, dan juga sebagian dipengaruhi oleh beberapa peran pemerintah dalam perekonomian, meliputi tingkat suku bunga, neraca perdagangan, inflasi, pendapatan domestik bruto, surplus atau defisit anggaran, dan tingkat simpanan pribadi. Yang ketiga, sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup kebiasaan, adat istiadat, dan nilai. Proses sosial budaya menentukan barang dan jasa serta standar perilaku bisnis yang bisa dihargai dan diterima oleh masyarakat. Pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam negara yang sama dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu, meliputi budaya lokal, adat istiadat, budaya asing, tren atau selera konsumen, perilaku masyarakat, dan pergeseran preferensi kerja. Yang keempat, teknologi. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan, terutama dalam pengembangan produk, sehingga penggunaan teknologi merupakan kunci keseharian dalam bekerja, meliputi teknologi komunikasi dan informasi, inovasi produk dan jasa, Internet of Things, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, dan revolusi industri 4.0. Yang kelima, demografi. Perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi permintaan. Perubahan struktur usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk yang sesuai perubahan umurnya, distribusi pendapatan, dan tingkat pengangguran, meliputi jumlah populasi, jumlah anak muda atau milenial, struktur usia, distribusi pendapatan, distribusi geografis, dan komposisi etnis. Yang keenam, global. Lingkungan global adalah lingkungan yang mencakup secara internasional dan salah satu faktor utama yang mempengaruhi bisnis dikarenakan perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal, meliputi perbedaan budaya dan negara industrial baru. Lingkungan internal perusahaan. Lingkungan internal perusahaan yakni lingkungan yang ada di dalam perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, yang juga akan menentukan apakah perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada sambil menghindari ancaman-ancaman. Kekuatan merupakan suatu kondisi perusahaan yang mampu melaksanakan semua tugasnya secara baik. Sebaliknya, kelemahan merupakan kondisi di mana perusahaan kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik karena memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektivitas perusahaan. Faktor kunci lingkungan internal perusahaan yaitu 1. Aspek pemasaran, 2. Aspek keuangan dan accounting,
3. Aspek produksi atau operasi dan penelitian pengembangan. 4. Aspek sistem informasi. Aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pelanggan. Pengujian dan evaluasi atas keinginan hasrat dan kebutuhan pelanggan meliputi survei pelanggan, menganalisis informasi tentang pelanggan, mengevaluasi strategi positioning pasar, mengembangkan profil pelanggan, serta menentukan strategi-strategi segmentasi pasar yang optimal. Yang kedua, pembelian persediaan. Fungsi pemasaran yang melakukan pembelian yang diperlukan untuk menghasilkan dan menjual produk atau jasa. Pembelian mencakup evaluasi alternatif pemasok atau vendor, pemilihan pemasok yang terbaik, mengatur termin penerimaan dengan pemasok, dan memperoleh pemasok persediaan. Yang ketiga, penjualan produk atau jasa. Mencakup aktivitas-aktivitas pemasaran seperti advertising, promosi penjualan, publisitas, personal selling, tenaga penjualan, hubungan pelanggan, dan hubungan dengan jaringan pengecer. Yang keempat, perencanaan produk atau jasa. Mencakup aktivitas-aktivitas seperti uji pemasaran, positioning merek dan produk, pemberian jaminan pembungkusan, tampilan dan ciri-ciri produk, gaya produk, kualitas produk, penghapusan produk-produk kadaluarsa, pemberian layanan kepada pelanggan. Perencanaan produk sangat diperlukan apabila perusahaan akan melaksanakan diversifikasi atau pengembangan produk atau jasa. Yang kelima, penetapan harga. Terdapat 5 stakeholder yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu pelanggan, pemerintah, pemasok distributor, dan pesaing. Yang keenam, distribusi. Meliputi penggudangan, saluran distribusi, cangkupan distribusi, lokal pengencer, daerah penjualan, derajat dan lokasi persediaan, transportasi barang, pedagang besar dan pengecer. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial. Menentukan bagaimana cara terbaik memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial dapat mencakup misalnya penyediaan dan menawarkan produk dan jasa yang aman dan dengan harga yang wajar. Aspek keuangan dan akuntansi. Menurut Weston dan Complete, fungsi keuangan dan akuntansi terdiri 3 keputusan, yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan dividen. Analisis rasio keuangan, misalnya likuiditas, leverage, modal kerja, profitabilitas, perputaran penggunaan aset, arus kas, dan ekuitas perusahaan, merupakan metode yang secara luas digunakan untuk menetapkan atau menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan dalam keputusan-keputusan investasi, pembelanjaan, dan dividen. Keputusan investasi biasanya disebut juga dengan penganggaran modal atau capital budgeting, adalah alokasi dan realokasi modal dan sumber daya pada proyek-proyek, produk, aset, dan divisi-divisi organisasi. Yang kedua, keputusan dividen memusatkan perhatian pada masalah-masalah seperti persentase, pendapatan yang akan dibayarkan kepada para pemilik saham, stabilitas pembayaran dalam jangka panjang, dan pembelian kembali saham. Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk mengevaluasi keputusan-keputusan dividen perusahaan adalah rasio pendapatan per lembar saham, rasio dividen per lembar saham, dan rasio harga pendapatan. Aspek produksi atau operasi dan penelitian pengembangan. Fungsi produksi atau operasi suatu perusahaan terdiri dari semua aktivitas yang merubah masukan atau input menjadi barang atau jasa. Manajemen produksi atau operasi yang melakukan masukan input, transformasi, dan keluaran output sangat beragam di antara industri-industri dan pasar. Faktor kunci aspek produksi dan operasi dalam analisis lingkungan internal adalah kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku dan bahan penolong, mesin dan peralatan yang tersedia, layout pabrik, proses manufaktur, tata letak mesin, dan peralatan lainnya. Sedangkan faktor kunci untuk aspek penelitian dan pengembangan adalah pengembangan rekayasa produk, kelengkapan laboratorium, desain pengolahan, dan perbaikan teknisi dan tenaga ahli. Aspek sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan mekanisme formal dan informal. Setiap organisasi sebaiknya menggunakan sistem informasi untuk memperoleh informasi tentang lingkungan eksternal yang relevan dan
Aspek sumber daya manusia. Aspek bidang SDM yang utama adalah penempatan tenaga kerja sesuai bidangnya dan sesuai kebutuhannya. Tugas lain dari bidang SDM adalah menganalisis kebutuhan perusahaan akan SDM, termasuk kelebihan dan kekurangan setiap personel yang ada di dalam perusahaan. Dengan adanya data karyawan yang lengkap akan memudahkan perusahaan dalam melakukan analisis SDM, baik untuk kegiatan strategi dan operasional. Faktor kunci di bidang SDM dalam analisis lingkungan internal adalah kompetensi karyawan, pengalaman karyawan, skill, knowledge, attitude karyawan, jenjang karir karyawan, penilaian karyawan yang adil, struktur organisasi, hubungan kerja yang harmonis, dan faktor lainnya. Mengidentifikasi perubahan lingkungan. Analisis pemangku kepentingan. Stakeholder analysis adalah proses mengidentifikasi para pemangku kepentingan di dalam perusahaan, baik perorangan atau kelompok. Hasil identifikasi akan menjadi evaluasi agar ada tindakan preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Analisis pemangku kepentingan sangat penting untuk menjawab kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan ketika mengembangkan atau menerapkan strategi. Pemilik usaha harus secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang para pemangku kepentingan serta peran mereka di dalam perusahaan. Analisis ini bertujuan agar adanya kerjasama antara pemangku kepentingan dan tim pelaksana untuk memastikan kesuksesan proyek yang sedang berjalan. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis lingkungan bisnis. Bertemu kembali ke video berikutnya. Terima kasih.